Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Wildan Kemas Pratama, mahasiswa UMM, dengan NIM 2017-108. Kali ini saya mau mereview 5 jurnal mengenai manajemen law firm. Yang pertama, jurnal yang berjudul hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata oleh Risdalina SHMH, dosen tetap STIH Labuan Batu. Di sini bisa dilihat jurnalnya. Jurnal ini berisi tentang dalam praktek menangani perkara perdata. Seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan. Membela hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama klien, diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara. Apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar kepadanya, bahwa seorang advokat kedudukannya sebagai subjek karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan. Akan tetapi, fungsinya seorang advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Di samping itu, sesuai dengan kode etik advokat, bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Begitu yang isi dari jurnal yang pertama ini. Yang kedua, ini berjudul penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi dan profesi advokat, oleh Wiwin Julianingsih, dosen Fakultas Hukum UPN, veteran Jawa Timur. Jurnal ini menjelaskan tentang advokat merupakan profesi terhormat, officium nobile, yang dalam menjalankan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna menyelenggarakan peradilan jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam melaksanakan profesinya, seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Namun pelaksanaan kode etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena seringnya terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan. Seperti itu. Menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat, dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia yang disebut officium nobile, untuk tetap intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanan kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia, sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi, dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan
kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu isi jurnal yang kedua ini. Lalu yang ketiga ini berjudul Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat oleh Savitri Wikan Nawangsari, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Buku ini berisi mengenai Undang-Undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat yang modern, advokat modern, lalu berbasis komputerisasi dan digitalis. Hal ini terlihat antara lain dalam pembayaran gaji pegawai kantor advokat, pembayaran kantor penanganan perkara atau honorium dari klien kepada advokat atau kantor advokat, dan transaksi-transaksi lain dengan melalui e-commerce atau tanpa warkat atau itu disebut paperless trading. Lalu otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetisi individual lawyers yang menanganinya, tim atau bagian di kantor hukum. Di kantor hukum atau sendiri, mengingat dari otomatisasi kantor advokat, para klien melihat kerja profesional hanya para lawyers tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dalam komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di seluruh dunia. Lalu kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global, antara lain, lawyer selain harus memiliki pengetahuan hukum juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu yang terkait selain faktor-faktor leadership atau kepemimpinan itu. Lalu kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyers. Dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, sama threat. Manajemen kantornya kemampuan dalam problem solving dan decision making serta kemampuan dalam human relation dan public relation. Seperti itu. Isi dari jurnal yang keberapa? Ini ya, ketiga. Lalu yang berikutnya, yang keempat, strategi yang jurnal ini berjudul Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BHR Law Office oleh Niluh Putu Saryani, Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Jurnal ini berisi tentang strategi komunikasi pada BHR Law Office, menitik beratkan kepada pesan, baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi non-verbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media, seperti grup WhatsApp, WhatsApp perusahaan. Komunikasi non-verbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pemimpin dengan karyawan ataupun sesama karyawan, sehingga miskomunikasi dan dapat diminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Seperti itu.
Lalu jurnal yang terakhir, ini yang terakhir, yang kelima, pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum di Jawa Tengah oleh Agus Raharjo Angkasa dan Ibnu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Ini berisikan ada dua kesimpulan yang dapat dipetik. Pertama, advokat baik yang berpraktik mandiri atau berenang di bawah law firm, law office maupun OBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukannya. Cara mengukur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan perkara saja. Kedua advokat dan tempat bernaungnya mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi, keprofesian, pengawasan internal, maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tersebut. Yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat, medan pagi pingin klien akan, tetapi dari semua itu pengawasan belum maksimal yang disebabkan masih ada pemakluman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat. Kondisi ini diperparah dengan belum berdirinya Komisi Pengawasan dan Dewan Kantor Profesi di daerah-daerah. Mungkin isi dari jurnal yang terakhir seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya review 5 jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.